tripodnya dipasang di dadanya masing-masing, ya, di samping kiri atau di samping kanan, silakan. Mana? Coba. Cho liếc là các bạn làm cái này. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat hadir di lokasi kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Nagari Sindung tahun 2024, yaitunya di Pondok Pesantren Syekh Aminuddin Budak Nagari Sindung. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beriringan salam dan tentunya kita sampaikan kepada arwah Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahil ajma'in. Para hadirin kami yang berbahagia, dan terkhusus kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pada malam hari ini dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Nagari Sindung tahun 2024, yang mana kita akan menyaksikan dalam lomba cabang khutbah Jumat dan MSI. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu para hadirin kami yang berbahagia, sebelum kita menyaksikan penampilan dari para peserta kita nanti, kita minta kepada salah seorang dewan juri untuk menyampaikan tata cara penilaian yang akan diberikan oleh Dewan Hakim kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an
hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Faman yahdihillahu fala hadiya lahu wa man yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu yawmal qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafalaqa min ba'dihim walqun adawus salamati was-sahawati wal khayla. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Menurut Undang-Undang Kepemudaan Pasal 1 Ayat 1, kita bangsa negara Indonesia sedang memasuki periode pertumbuhan perkembangan bangsa, yang mana pertumbuhan itu mulai memasuki pada umur 16 sampai 30 tahun, dan umur itu memasuki jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan sampai ada perguruan tinggi. Eksistensi dan posisi generasi muda di kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sangat vital, disebabkan di dalam keluarga seorang pemuda adalah cikal bakal penerusnya keluarga itu. Sedangkan di dalam masyarakat berbangsa dan generasi muda merupakan pemimpin masa depan agen Aceh dalam perubahan kemajuan masyarakat yang adil dan sejahtera dilakukan. Manakala kita menjelaskan itu semua karena fakta banyaknya generasi muda yang terlibat dalam kasus amoral sebagaimana dinyatakan Badan Narkotika Nasional tahun 2021, bahwa kita 4,8 juta jiwa pernah mengkonsumsi narkotika. Pada bulan Juli tahun 2022 memaparkan ada 3 isu moral berkaitan dengan generasi muda. Yang satu adalah 13,7% terlibat dalam pelecehan seksual, 9,5% penyebaran berita hoax, 8,4% mengalami degradasi moral dan integritas. Hampir setiap hari kita mendengar dari bullying merajalela, mulai dari pelecehan seksual, judi online, pergaulan bebas, LGBT, narkoba, bahkan pembunuhan semakin marak di kalangan siswa pada saat ini. Seperti nyawa sedang tak berharga, anak membunuh orang tuanya, tawuran antar pelajar, mahasiswa, dan inilah potret hilangnya karakter generasi muda, seolah-olah budi pekerti telah mati, akhlak telah hilang, moral ditelanjangi akibat fenomena dan fakta yang telah kita paparkan di atas, pupus menghapus harapan kita terhadap masa depan generasi muda saat ini. Awal ceramah tadi itu menjelaskan tentang yang artinya kemudian datanglah setelah mereka pilih yang mengabulkan sholat dan menafsirkan maksudnya, maka mereka telah akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan,
maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi dan dirugikan sedikitpun. Menurut Hasan Al-Basri, kalimat ada sholat adalah mereka yang meninggalkan masjid atau mengabaikan sholat dan selalu mengunjungi tempat hiburan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, layan adalah kerugian pada hari kiamat. Sementara realita hari ini, tempat hiburan ini sekaligus merupakan tempat maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Kamu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sohbah. Sohbah adalah kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran." Hadis riwayat Ahmad. Adapun faktor penyebab dari moral yang melanda generasi muda antara lain lemahnya pendidikan, pemahaman agama dan generasi muda, lemahnya penguasaan orang tua dan masyarakat yang tidak mendidik anaknya dengan baik, lemahnya penegak hukum aparat yang seolah-olah membiarkan anak muda melakukan hal yang ingin dia lakukan. Tidak ada suri tauladan yang mendidik di antara kaum-kaum yang ada di saat ini. Tidak ada suri tauladan yang mendidik untuk perilaku bermoral generasi muda saat ini. Nasi tapi untuk memperkaya, bukan untuk mencari juga nasi tapi untuk memperkaya dulu. Narkoba dan judi seakan sudah menjadi tradisi, bahkan penegak hukum melindunginya. Jangan ada konstitusi makin makin di negeri ini. Pornografi dan pornoaksi akan melalui media sosial merusak moral generasi bangsa ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka hati berwasiat kepada diri sendiri dan untuk bapak ibu yang hadir pada saat ini. Pada firman Allah Quran surah Al-Maryam ayat 60 itu, bagaimana kita menjadikan mereka yang terlanjur bergelimang maksiat untuk segera bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Menindakkan pengawasan orang tua terhadap anaknya untuk tidak membiarkan anaknya dengan sekehendak hati melakukan hal yang tidak patut dilakukan pada zaman saat ini. Menegakkan hukum yang tegas dan tidak pilih-pilih dan tidak mementingkan orang yang beruang. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sekalian orang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu yawmal qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil peserta dengan nomor lot 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العلي العظيم. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki mengayunkan tangan ke tempat ini dalam rangka dan niat dan tujuan yang sama, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah yang insya Allah akan kita laksanakan setelah ini. Lain takartum wala azidannakum lain kafartum inna Allah bila syahid. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur akan nikmatku niscaya akan bertambah, dan barang siapa yang kufur akan nikmatku maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Jadi marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, selawat dan salam marilah kita hadiahkan untuk Nabi besar kita yang berbapakkan ke Abdullah, yang beribukan ke Aminah, yang disusukan Halimatu Sa'diyah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi menyampaikan, sepelit-pelitnya manusia adalah orang yang ketika disebut nama itu di sampingnya dia tidak mau wa'ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Izinkan hati berwasiat, terutama untuk diri hati, umumnya untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam firman-Nya Allah menyampaikan, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Muslim yang dimaksud di sini adalah semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan judul upaya mencegah kerusakan moral generasi muda dengan dasar ayat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 sebagaimana yang sudah khatib bacakan di awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu daripada kitab Al-Qur'an. Jadi kita diperintahkan untuk membaca dan memahami kitab Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Ada sebuah pertanyaan, apa dalilnya sholat 5 waktu sehari semalam hukumnya wajib? Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Menurut kitab Mujamul Fahros di Al-Quranul Karim disebutkan bahwa terdapat 99 kali kata sholat di dalam Al-Quran, tetapi tidak ada satu kata sholat pun yang bergandeng dengan kata wajib. Artinya, secara eksplisit Al-Quran tidak mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam adalah wajib. Lalu dari mana guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang tua kita mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam adalah wajib? Dalilnya adalah aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana wajib? Saya akan menjelaskan. Kata aqimis shalah yang berarti mendirikan sholat tidak bisa kita pahami hanya dengan mengartikannya. Jadi di dalam penafsiran ayat Al-Quran ada yang namanya kaidah usul, yaitu kaidah penterjemahan Al-Quran. Apa itu kaidah amar? Kaidah amar adalah kaidah perintah dan berarti ketetapan dalam penterjemahan kata perintah di dalam Al-Quran yang berbunyi setiap kata perintah di dalam Al-Quran itu hukum melaksanakannya adalah wajib, kecuali ada karinah yang menunjukkan hukum lain selain wajib. Kata aqimis shalah, aqim yang umum, aqim adalah fi'il amar yang berarti dirikanlah, yang jika dengan menerapkan kaidah amar pada kata aqim, maka hukum melaksanakan aqim adalah wajib. Jadi artinya aqimis shalah berarti wajib mendirikan sholat. Itu berbeda. Melaksanakan sholat berarti orang yang ketika waktu sholat datang dia mengambil wudhu, melaksanakan sholat, diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Setelah salam selesai. Beda dengan orang yang mendirikan sholat. Bagaimana orang yang mendirikan sholat? Orang yang mendirikan sholat adalah orang yang melaksanakan sholat dan menjaga pahala sholatnya agar tidak terkikis oleh dosa-dosa, bahkan menambah pahala sholatnya dengan amalan-amalan sunnah. Jangan kita melaksanakan sholat bertujuan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sedikit keliru. Karena apa? Karena sebuah tindakan jika dilakukan atas dasar untuk mencapai tujuan, maka ketika tujuannya tercapai, maka tindakannya tidak wajib untuk dilakukan. Artinya, jika sholat dilakukan bertujuan, bagaimanapun imannya, bagaimanapun buruknya, sealim-alimnya dia, yang namanya sholat fardu 5 waktu sehari semalam, hukumnya tetaplah wajib. Jadi, salah jika ada yang mengatakan bahwa kita melaksanakan sholat bertujuan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan sholat, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kita melaksanakan sholat bertujuan untuk menyembah Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mencegah kehancuran moral generasi muda? Jawabannya cuma satu, ajak mereka untuk mendirikan sholat. Karena barang siapa yang mendirikan sholat pasti terhindar dari perbuatan keji.